الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Daurah sama Ustadz di depan, coba kasih jalan. Daurah Ustadz yang ada di pondok coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ayyuhal waladu, wahai anak, Lau kana al-ilmu, andai kata ilmu, al-mujarradu, ilmu saja, kafian, cukup, laka bagi engkau, wala tahtaju, dan engkau tidak perlu, ila amalin, kepada amal, siwahu, yang selain ilmu. Lakana, maka sungguh ada, nida'u hal min sa'ilin, panggilan dari Allah setiap malam, siapakah yang meminta, hal min mustaghfirin, siapakah yang minta ampun, hal min taibin, siapakah yang kembali kepada Allah. Tentu panggilan tersebut dha'ian, akan menjadi panggilan yang sia-sia, bila faidatin, tanpa ada gunanya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau masih menekankan kepada kita semua, khususnya para pencari ilmu. Wahai para pencari ilmu, wahai orang-orang yang memiliki ilmu, wahai orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan dunia dengan ilmu, wahai orang-orang yang sudah mendapatkan kehormatan dengan ilmu, wahai orang-orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dengan ilmu, ingatlah, ilmu saja tanpa amal itu tidak cukup. Karena apa? Ya karena ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Sehingga beliau menambah argumentasi beliau. Beliau mengatakan, andai kata ilmu saja itu sudah cukup, maka tentu Allah subhanahu wa ta'ala setiap malam tidak akan membuat pengumuman. Jadi dalam satu riwayat hadis, kalau malam itu sudah sepertiga akhir, maka ada pengumuman, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, siapa yang minta saya beri, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, siapa yang minta maaf saya ampuni, siapa yang taubat saya terima taubatnya. Itu setiap malam, sepertiga malam akhir, selalu ada pengumuman seperti itu. Imam Ghazali mengatakan, andai kata ilmu saja tanpa taubat cukup, andai kata ilmu saja tanpa istighfar cukup,
Andai kata ilmu saja tanpa minta kepada Allah cukup, maka tentu pengumuman-pengumuman itu tidak perlu dibuat oleh Allah. Pengumuman itu dibuat oleh Allah menawari hamba-hambanya. Siapa yang pengen minta maaf, siapa yang pengen taubat, siapa yang pengen hajat-hajatnya dipenuhi oleh Allah, menunjukkan ilmu saja tidak cukup. Orang punya ilmu ya harus taubat, orang punya ilmu ya harus istighfar, orang punya ilmu ya harus doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham sampai sini? Doa, istighfar, minta itu adalah semua amal, bukan ilmu tapi amal. Maka orang itu setelah punya ilmu harus amal. Paham sampai sini? Waruya, dan diriwayatkan anna jama'atan, bahwasannya sekelompok minas sahabati, dari sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dzakaru, mereka menyebutkan, menceritakan Abdullah ibn Umar, Abdullah ibnu Umar, Abdullah putranya Umar radhiyallahu anhuma, inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'mar rajulu huwa, sebaik-baiknya laki-laki itu Ibnu Umar. Laukana, andai kata dia, yusolli, dia salat, billaili, salat malam. Jadi diceritakan suatu ketika para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini cerita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini seorang sahabat yang sangat-sangat alim, termasuk al-mukthirun fil hadis, orang yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Jadi ilmunya itu luar biasa. Mendengar pujian para sahabat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ni'mar rajulu huwa, sebaik-baiknya laki-laki ya Ibnu Umar itu. Memang orang istimewa Ibnu Umar. Jadi Sayyidina Ibnu Umar ini termasuk sahabat yang masih muda, tapi kealimannya ini melebihi sahabat-sahabat yang lain. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna minasyajarati syajaratan, ada satu pohon di antara pohon-pohon yang ada di dunia, ada satu pohon yang pohon itu seluruh bagiannya bermanfaat, kata Nabi. Seluruhnya bermanfaat, daunnya, pelepahnya, pohonnya, pokoknya, buahnya, semua bermanfaat. Ayo, siapa yang tahu pohon itu? Nabi tanya begitu. Maka para sahabat menyebutkan pohon ini, pohon ini, pohon ini. Sayyidina Ibnu Umar dalam hatinya, saya tahu itu mesti pohon kurma. Maka ketika sahabat jawab mau macam-macam, Nabi mengatakan, enggak, bukan itu, bukan itu, bukan itu. Hiyan nakhlah, pohon itu adalah pohon kurma. Jadi dari sekian sahabat yang hadir di majelis itu, yang paling tahu pohon itu cuman Sayyidina Ibnu Umar. Berarti alim apa tidak? Oh, sangat-sangat luar biasa. Tapi lihat apa jawaban Nabi. Ni'mar rajulu huwa law kana yusolli billail. Itu Ibnu Umar tuh istimewa sekali. Andai kata malamnya dia sholat.
Jadi Nabi tidak menisbatkan kehebatannya itu dengan mutalaahnya, dengan hafalan hadisnya. Kadang-kadang orang kan sudah minhaj gitu, perasaannya wis a'lamun nas fid dunya. Perasaannya sudah cukup, kalau udah minhaj nggak sholat juga nggak apa-apa perasaannya. Maka ini kata-kata Nabi ini perhatikan, laukana yusolli bil lail. Laukana yusolli bil lail. Ibnu Umar itu istimewa kalau dia mau sholat malam. Maka besoknya ada sahabat menyampaikan hadis ini kepada Ibnu Umar. Mulai hari itu Sayyidina Ibnu Umar nggak pernah meninggalkan sholat malam sampai wafatnya beliau. Apa yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali di sini? Yang ingin disampaikan Imam Ghazali di sini itu adalah orang yang sehebat Ibnu Umar itu saja loh, kehebatannya oleh Nabi ditakleki, kehebatannya oleh Nabi digantungkan kepada satu perkara. Ibnu Umar itu hebat kalau sholat malam, padahal itu sahabat gitu loh. Bagaimana dengan kita? Anda masih mau mengandalkan keselamatan hanya dengan modal ilmu? Anda masih mau mengandalkan keberuntungan di akhirat hanya dengan mengandalkan ilmu? Tentu tidak cukup. Maka orang itu harus tahu fungsinya ilmu. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Insyaallah ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala dan bersabda alaihi salatu wassalam li rajulin kepada seorang laki-laki min ashabihi dari sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan, wahai fulan, la tukthir, janganlah engkau memperbanyak an-nauma, tidur bilaili, di malam hari. Fa inna kathratan naumi, maka sesungguhnya banyaknya tidur bilaili, di waktu malam, yada'u, akan menjadikan, membiarkan sahibahu, meninggalkan sahibahu, orang yang suka kebanyakan tidur di waktu malam, faqiron, dalam keadaan melarat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ini nasihat yang sangat penting dari baginda Nabi. Jangan banyak tidur kalau malam. Karena apa? Malam ini adalah salah satu waktu yang paling cocok untuk munajat kepada Allah, paling cocok untuk ibadah, paling cocok untuk daftar jadi wali itu ya dengan ibadah di malam hari. Maka bagaimana tahajudnya, witirnya, tasbihnya, jangan ditinggalkan insyaallah. Fa inna kathratan naumi, karena sesungguhnya banyak tidur, yada'u sahibahu faqiran yaumal qiyamah. Orang tuh kalau banyak tidur di malam hari, nanti di akhirat nggak punya apa-apa. Faqiron, dia akan menjadi orang miskin. Orang yang banyak tidur di malam hari berarti dia amal atau tidak? Tidak amal. Faqiron yaumal qiyamah, maka dia menjadi orang fakir. Baik dia itu orang alim ataupun orang nggak alim, malam kebanyakan tidur, nanti di akhirat tetap melarat. Berarti ilmu saja tanpa amal cukup apa tidak? Tidak cukup. Orang banyak tidur malam hari, nggak ibadah walaupun alim, faqiran yaumal qiyamah, nanti di akhirat akan menjadi orang fakir. Maka dari itu kita hidupkan malam-malam kita, insyaallah. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini terkadang orang itu tidak paham. Dia memahami bahwasannya malam itu jangan banyak tidur. Akhirnya mulai isya itu nggak tidur sampai jam 2 baru tidur, jam 3 baru tidur, dengan alasan mengamalkan hadis ini. Oh, salah. Tertibnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu.
tertibnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu habis isya sholat sunnah sebentar terus istirahat. Jadi orang itu paling bagus cepat tidur. Dan ini dikuatkan oleh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu al-qila wal qal. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak suka orang ngomong enggak jelas. Wa yakrahu an-nauma qabla al-isya. Enggak suka tidur sebelum sholat isya, wal haditha ba'dah, dan ngobrol habis isya. Jadi orang itu paling bagus kalau tidak ada kesibukan yang mendesak, tidak ada tanggung jawab yang harus dikerjakan, habis isya itu paling bagus tidur. Terus melek malamnya kapan? Nanti setelah jam 12 malam, setelah jam 1 badan udah seger, ibadahlah sampai subuh. Dan begitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu awingkus itu nisf al-akhir. Separuhnya yang dikerjakan Nabi itu separuh akhir, separuh malam. Bukan separuh awal. Bukan separuh awal yang dikerjakan Nabi. Nabi rata-rata habis isya itu langsung istirahat. Kemudian setelah beliau sholat, nanti menjelang subuh istirahat lagi sampai sholat subuh. Dengan seperti itu ibadahnya banyak dan istirahatnya cukup. Tapi kalau kita balik, kita melekan malam, nyatanya kan nggak ibadah juga kan antum? Malah nongkrong, rokok, ngobrol, ngalor ngidul, main game nggak jelas. Alasannya menghidupkan malam, bukan menghidupkan malam, menambah dosa di waktu malam itu. Nah, kemudian nanti jam 2:30 baru tidur, sholat subuhnya 8:30. Nah, inilah sesuatu yang sangat-sangat disalahpahami. Maka dari itu bagaimana kita tata tidur kita, tata istirahat kita, sehingga kita bisa maksimal ibadahnya. Dan memang ibadah di waktu malam itu paling bagus di atas jam 12. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala di dalam kitab Lataiful Minan, beliau mengatakan kalau malam tuh ibadahnya jangan cepet-cepet. Jangan jam 12 sudah sholat, 11:30 sudah sholat, jangan. Karena apa? Karena jam-jam segitu wali-wali itu belum pada mulai sholat. Ini ilmu ilmu wali ini. Ini kalau bangsa model kartun-kartun baru nggak sampai otaknya ini. Mau ibadah sama Allah kok dibatas-batas? Lah iya, nggak sampai kan? Saya bilang nggak sampai. Itu kalau ibadah usahakan di atas jam 12, jam 1, jam 2. Karena apa? Karena wali-wali jam segitu itu belum mulai sholat. Dan wali-wali belum pada mulai sowan, antum kroco kemarin sore baru belajar ngaji Iqra langsung sholat duluan tuh nanti nggak adab. Ini bagian dari duluin wali-wali. Maka dari itu kita tuh kalau mau ibadah ya jam 2, jam 2:30 itu pas lah. Untuk awam-awam seperti kita ini kalau terlalu cepat tuh kurang bagus. Ayah saya rahimahullahu taala, beliau dulu itu istighosahnya jam 12 malam. Maka beliau didatangi oleh salah satu wali di dalam mimpi beliau. Istighosahnya antum pindah sebelum subuh. Akhirnya sejak itulah Al-Fatah istighosahnya jam berapa? Jam 3:30, jam 3, jam 3:30. Itu ya karena dapat nasihat dari wali-wali. Jadi jangan kamu kira Al-Fatah itu kok nggak ngejos sama sekali sih. Istighosah kok jam 3:30. Kalau pengen jadi wali jam 12 itu loh. Anda yang tidak paham. Begitulah orang tuh kalau bodoh itu repot. Maka belajar husnudzan pada orang-orang soleh, karena langkah-langkah mereka itu adalah langkah-langkah yang sudah dibimbing oleh Allah, langkah-langkahnya wali-wali. Anda anak kemarin sore nggak usah banyak komentar, insyaallah ya. Salatullah